Kisah Istana Atap Langit. Istana Atap Langit diproduksi oleh Harafana Record. Naskah karya Niti Kostasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Yang banget jalannya. Keledai yang begitu, jalannya lamban. Wah, kapan akan sampai di pintu? Kalau 6 ekor keledai itu jalannya merayap seperti semut, tidak akan lebih dari 5 hari. Sesuai dengan yang diperhitungkan oleh kita semua. Karena perhitungan itu disesuaikan dengan jalannya keledai yang perlahan. Oh, begitu. Koyum, Ya? kau lihat di depan itu. Iya. Beberapa orang berdiri menghalangi jalan. Melihat caranya mereka berpakaian, lalu tampangnya, dan gerak-geriknya, mereka bukan orang baik, Pak. Iya. Mereka kelompok penjahat. Perampok? Iya benar. Kau bilang di Nepal tidak ada orang jahat. Tapi aku juga berkata, kalaupun ada tindakan kejahatan, pasti dilakukan oleh orang luar. Artinya, bukan pelakunya orang Nepal sendiri. Kalau begitu, mereka bukan orang Nepal. Iya, mereka orang Sonargaon. Iya. Salah seorang dari mereka, mungkin pemimpinnya, mengangkat tangan, menyuruh kita untuk berhenti. Turuti perintahnya. Kita berhenti. Iya. Semuanya ada 10 orang. Kau berani? Menghadapi perang yang paling ganas, aku tidak pernah gentar. Apalagi hanya menghadapi 10 orang cecurut busuk seperti itu. Bagus. Kalau di Jawa Dwipa, gerombolan perampok biasanya bersembunyi, mengintai mangsanya, lalu berteriak keras sekali, "Berhenti!" Ya, kemudian keluar dari balik-balik pohon atau batu-batu besar. Kalau di sini lain. Mereka terang-terangan berdiri di tengah jalan tanpa bersuara, mengangkat tangan menyuruh berhenti. Lalu tanpa berkata apa-apa, berjalan mendekati mangsanya. Kalian dari Kathmandu? Benar. Mau kemana? Ke Timpu. Di Timpu? Setauku tidak ada dusun di sana. Benar. Tapi kamilah yang akan membuka dusun di sana. Kami yang mau bertani. Tinggalkan separuh. Barang-barang kami ini? Iya. Aku perlu separuhnya saja. Yang separuh lagi boleh kau bawa terus ke Timpu. Tidak bisa, saudara. Barang-barang yang kami bawa ini hanya pas-pasan. Kalau saudara ambil separuhnya, tidak akan cukup untuk bekal kami selama membuka lahan pertanian. Itu urusanmu. Wah, aku keberatan, saudara. Kawan! Ya! Ambil semuanya! Ya! Paham? Nanti dulu. Aku minta separuh. Kau tidak memberi. Terpaksa kami ambil semuanya. Dan aku akan mempertahankan diri. Perlihatkanlah caramu mempertahankan diri. Komplotan rampok. Kalian hari ini berhadapan dengan Koyum, anggota pasukan Bikram. Nah, jangan menyesal kalau hari ini juga riwayat kalian selesai. Iya! Perampok itu, semuanya ilmu silatnya gagah sekali. Mereka hanya mengandalkan keberanian dan tenaga. Sehingga jelas sekali, Koyum lebih unggul dalam hal segalanya. Lebih cepat dan lebih berpengalaman. Dadanya robek dihujam oleh pedang Koyum. Koyum juga sebenarnya bukan pesilat. Dia memiliki ilmu tata tempur karena dia bekas anggota pasukan perang. Sehingga sangat berpengalaman di dalam menghadapi lawan dalam jumlah banyak. Tapi kalau musuhnya kalah, lama-lama bisa kehabisan tenaga. Satu Prabu lagi. Tapi jaraknya antara satu korban ke korban lain lama sekali. Hampir melewati 20 jurus. Dan itu berbahaya. Sebab sangat menguras tenaga.
Pertarungan sudah berjalan 100 jurus lebih. Dan musuh baru 3 orang yang bisa dirobohkan. Sisanya 7 orang. Sulit bagi Koyun untuk bisa merobohkan semua lawannya dalam waktu yang singkat. Bisa. Dia harus bertarung 1 hari 1 malam untuk bisa merobohkan semua lawan. Itu mustahil. Sebab Koyun tidak akan kehabisan tenaga. Pertarungan sudah berjalan hampir 1 hari penuh. Dan Koyun hanya baru bisa merobohkan 3 orang. Sisanya yang 7 orang itu bertarung dengan keras. Sedikit pun tidak berpengaruh oleh 3 orang temannya yang tewas. Dan mereka jadi murka melihat ketangguhan Koyun. Menyerang lebih garang. Koyun mulai kedodoran. Tenaganya mulai merosot. Kecepatannya sudah berkurang. Nah, Koyun kena. Bajunya robek dan dengan kirinya tergores mengucurkan darah. Sekarang ada alasan yang kuat bagiku untuk turun tangan. Orang itu punya ilmu jin. Aduh, cuma sebentar dia bisa membunuh 4 orang. Teman kita sekali. Aduh, Tinting. Bahaya, aduh. Dia berbahaya ini. Pasti orang asing. Dia punya jin. Lari. Mereka ketakutan. Dikira kau punya ilmu jin. Mereka semuanya tidak ada yang menguasai ilmu silat. Jadi dengan mudah aku bisa merobohkan mereka. Iya. Aku pikir aku juga sudah saatnya belajar ilmu silat. Sebab dengan hanya mengandalkan kepandaianku bermain pedang dengan ilmu keprajuritan, sulit bagiku untuk keluar dari keroyokan orang banyak. Iya. Berkali-kali aku menyaksikan kau bertempur dengan orang yang jumlahnya banyak. Kau dengan mudah selalu bisa menghancurkan mereka. Jadi, betapa tingginya ilmu silat itu. Sebenarnya, kau mau diolah secara mendalam. Ilmu tata keprajuritan akan bisa sama ampuhnya dengan ilmu silat. Oh ya? Di negeriku, di Jawa Dwipa, seorang senopati atau panglima perang, kehebatannya setingkat dengan para pendekar dari kaum persilatan. Padahal dia cuma mengandalkan ilmu tata keprajuritan belaka. Tidak mempergunakan ilmu silat? Tidak. Hebat benar. Karena dia mengolah lalu memperdalam ilmu keprajuritan secara sempurna. Maka tingkatannya sama dengan para pendekar dari kaum persilatan. Iya. Untuk bisa melebihi kehebatan para pimpinan pasukan perang kerajaan. Lalu para pendekar kaum persilatan menambah kehebatan mereka dengan ilmu kadikjayaan. Ilmu kadikjayaan? Iya. Ilmu apa itu? Orang-orang di sini menyebutnya ilmu jin. Oh ya? Iya. Ilmu kadikjayaan tidak sekedar mengandalkan kecepatan bergerak, kekuatan tenaga, ketangkasan tangan dan kaki belaka. Melainkan ditunjang oleh kekuatan lain yang tidak nampak oleh mata biasa. Tidak nampak oleh mata biasa? Di dalam diri manusia ada kekuatan gaib yang bisa dikembangkan. Kekuatan gaib ini, aku sendiri tidak pernah melihatnya. Bentuknya seperti apa? Aku tidak tahu. Tapi itu ada. Dan terasa memang ada. Nah, contohnya seperti apa? Tenaga dalam, daya khayal, pernafasan, dan sebagainya. Tenaga dalam, bentuknya bagaimana, dan warnanya seperti apa, seorang pun tidak ada yang tahu. Tapi tenaga dalam itu benar-benar ada. Maka muncullah bermacam-macam ilmu kadikjayaan. Ada yang dicapai dengan berpuasa, ada yang dicapai dengan latihan yang keras dan terus-menerus. Kemudian muncullah aji-aji, seperti ajian Tapak Saketi, ajian Bayu Bajra, ajian Waringin Sungsang, ajian Serat Jiwa, dan banyak lagi. Namanya aneh-aneh. Karena ilmu kadikjayaan ini ditunjang oleh kekuatan gaib
yang digali dari diri manusia itu sendiri, maka sudah jelas kehebatannya jauh melebihi kehebatan ilmu silat. Iya. Kenapa aku jadi berkhotbah? Jalan, teman-teman menunggu kita. Aku senang sekali mendengarkannya. Dan aku ingin mempelajari ilmu kadikjayaan. Nah, berjanjilah Bentar bahwa kau mau mengajari aku ilmu kadikjayaan. Koyum, aku masih terlalu muda. Umurku sama dengan kau. Dan aku bukan seorang guru. Tapi aku percaya padamu, Bentar. Kepercayaanku terhadapmu tidak pernah pudar. Terima kasih, Koyum. Dan aku berjanji, bila tiba saatnya, kita sama-sama punya waktu yang luang. Dengan senang hati aku akan menjabarkan ilmu kadikjayaan kepadamu. Terima kasih, Bentar. Kau temanku yang sejati. Aku anggap kau seperti saudaraku. Kulit tubuh kita berbeda. Aku putih dan kau sawo matang. Aku bangsa Jalai yang dilahirkan di negeri ini. Dan kau bangsa dari sebuah negeri yang jauh di Jawa Dwipa. Tapi hati kita dan batin kita dekat. Hai, kenapa kalian tidak makan? Sudah. Kalian semua telah bekerja dengan keras. Sejak pagi hingga siang hari begini, membabati alang-alang, menumpuknya lalu membakarnya. Seharusnya kalian makan dengan lahap. Tapi mengapa tidak bernafsu? Maaf, Yongka. Apa? Bagaimana kami bisa makan dengan lahap kalau Pangeran Bikram sakitnya bertambah parah? Ya, aku mengerti. Kita semua memang sangat sedih. Tapi percayalah, beliau akan segera sembuh. Tuan Yongka, izinkan aku pergi mencari tabib. Kau akan ke Kathmandu? Iya, tempat yang paling dekat ke sini adalah kerajaan Nepal. Dan aku yakin, di Kathmandu tentu ada tabib yang baik yang bisa menyembuhkan Pangeran Bikram. Baiklah. Aku hargai baktimu terhadap pemimpin kita, Pangeran Bikram. Tapi biarlah, kalaupun memang harus mencari tabib, aku sendiri yang akan pergi. Jangan, Tuan. Sebab Tuan sangat diperlukan di sini. Tidak ada Pangeran Bikram. Tuanlah yang harus menggantikannya mimpin kami. Benar, Tuan. Benar, Tuan. Baiklah. Tapi tunggu dulu. Aku mau masuk ke dalam tenda, melihat keadaan Pangeran Bikram. Ya, Tuan. Nah, itu si Rugat, prajurit pengintai, berteriak dari atas pohon. Ada apa, Rugat? Bentar! Koyum! Bentar dan Koyum? Bentar dan Koyum sudah datang. Datang! Selamat. Selamat. Syukurlah kalian telah kembali. Selamat, tak kurang suatu apa. Terima kasih. Kami membawa perbekalan 6 ekor keledai penuh sesak. Lebih dari cukup untuk persediaan kita selama 1 tahun. Pangeran Bikram mana? Kemarilah, Saudara Bentar. Aku ingin bicara dengan Anda. Baik. Ada apa, Saudara Yongka? Nampaknya wajahmu menunjukkan kecemasan. Pangeran Bikram sakit. Sakit? Iya. Sehari setelah Anda berangkat, beliau jatuh kering.
Sampai sekarang belum sembuh? Bahkan sebaliknya, semakin bertambah parah. Jagat Dewa Batara. Pangeran Bikram tidak boleh sakit. Kami semua sudah berusaha untuk mengobatinya sebisa-bisanya. Bahkan Yayik siang malam menjaganya di dalam tenda. Ya, baiklah. Aku akan menengoknya di dalam tenda beliau. Bentar, kau sudah datang. Iya. Kau nampak kusut dan lesu. Kau letih dan kurang tidur. Ya, aku menunggui Pangeran Bikram. Kasihan, dia sakit. Pangeran Bikram berbaring. Wajahnya pucat. Tubuhnya kurus. Dia tidak mau makan. Coba. Pangeran Bikram. Bentar. Ya, ini saya, Bentar. Ya, syukurlah kau sudah datang. Bagaimana hasilnya? Berhasil dengan baik, Pangeran. Bagus. Tidak ada hambatan di jalan. Tidak ada, Pangeran. Perjalanan saya dengan Koyun sangat lancar. Dan kami membawa perbekalan yang lebih dari cukup. Terima kasih, Bentar. Kau selalu membantu kami. Kau baik sekali. Jangan pikirkan saya, Pangeran. Pangeran sakit. Saya akan mencoba membantu. Mudah-mudahan berhasil. Ya, saya tidak apa-apa. Pikirkanlah nasib anak buah kita. Mereka tidak boleh menderita, Bentar. Kami semua dalam keadaan yang terbaik, Pangeran. Persediaan makanan cukup. Peralatan pertanian lengkap. Kami akan segera bekerja. Membuka lahan pertanian. Jadi Pangeran harus sembuh. Memimpin kami. Bekerja bersama-sama dengan kami. Ya, aku harus tetap kuat. Pejamkanlah kedua mata Pangeran. Berbaringlah dengan tenang. Saya akan menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh Pangeran. Ya. Aku pernah diobati oleh Bentar dengan cara seperti itu. Oh ya? Ketika aku roboh bertarung dengan Sardar, pundakku yang kena ditendangi keras sekali. Aku menjadi lumpuh. Lumpuh? Badanku lemah sekali. Kedua tanganku tidak bisa digerakkan sama sekali. Tapi setelah diobati oleh Bentar dengan cara yang sama seperti dia sekarang ini mengobati Pangeran Bikram, aku sembuh. Hebat sekali. Dia benar-benar punya tenaga gaib. Mudah-mudahan Pangeran Bikram sembuh. Aku yakin, pasti sembuh. Paling tidak, sakitnya berkurang. Iya. Sudah. Bagaimana, Bentar? Hawa murni sudah merasuki seluruh tubuh Pangeran Bikram. Perlahan-lahan, kekuatan tenaganya muncul. Biarkan dia tidur. Nanti kalau bangun, dia akan lebih baik. Iya. Wah, dengan mempergunakan alat-alat pertanian yang sebenarnya, semua bekerja dengan semangat dan cepat. Ya. Aku yakin, dalam waktu 10 hari, hutan di dataran Timbu ini akan selesai dibuka, menjadi sebuah lahan pertanian yang baik. Sebaiknya 10 orang disuruh membuat pondokan. Pondokan? Ya. Loh, maksud Anda rumah? Benar. Kita memiliki 15 buah tenda yang baik dari kulit yak yang kuat. Apakah itu tidak cukup untuk tempat tinggal untuk sementara waktu? Maksud saya, sebuah pondokan untuk gudang. Gudang penyimpanan bahan makanan. Sebab kalau disimpan di dalam tenda, cepat rusak, terutama gandum. Ya, kalau begitu bisa juga. Kalau bisa dengan sebuah rumah yang besar dan panjang, yang cukup menampung 30 orang. Sebab walau bagaimana,
tinggal di sebuah tenda dengan di sebuah pondokan. Lebih baik di pondokan. Selain bisa lebih leluasa, karena lebih luas dan lebar daripada sebuah tenda. Juga kebersihannya lebih terjamin. Jadi anak buah Anda tidak akan mudah sakit. Ya, betul juga ya. Di sini banyak pohon cemara. Cukup baik untuk membuat pondokan. Iya. Bentar! Itu Yayi. Pangeran Bikram sudah bisa duduk dan sudah mau makan. Bagus, bagus kalau begitu. Jangan diberi makanan yang keras-keras dulu. Sebab 3 hari beliau tidak makan. Saya beri bubur samba dan bubur yak. Bagus. Wah, cepat sekali ya. Sekarang sudah terang. Dataran ini jadi rata dan luas. Sudah siap ditanami. Nah, sekarang kita bagi tugas. Aku dan Yongka memimpin pekerjaan membuka lahan pertanian ini. Ya. Kau tetap menjaga Pangeran Bikram di dalam tenda. Iya, baik. Bagaimana keadaan teman-teman kita, Yayik? Bagus sekali, Pangeran. Dataran Timpu ini yang tadinya rapat oleh pohon dan alang-alang, juga semak belukar, sekarang sudah terang, sudah dibabat semuanya. Pohon, alang-alang, semak belukar sudah bersih, sudah siap untuk ditanami. Syukurlah, mereka bisa bekerja dengan cepat. Sebab mereka sekarang bekerja dengan baik, mempergunakan alat-alat yang benar. Menebang pohon dengan kapak dan golok, membabat alang-alang dan semak belukar dengan parang, dan meratakan tanah dengan cangkul. Ya, itu semua jasa Bentar yang dengan cepat bisa memperoleh apa-apa yang kita butuhkan. Benar. Habiskan buburnya, Pangeran, supaya cepat kuat tenaganya. Sudah kenyang, Yayik. Saya senang Pangeran sudah mau makan. Berarti sudah akan sembuh. Iya. Bentar memang hebat. Dengan ilmu gaibnya, dia bisa menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh Pangeran, sehingga Pangeran sembuh. Iya. Bentar telah menyelamatkan jiwaku. Dia berjasa besar. Dan kau juga telah berjasa besar. Aku? Iya. Kau menunggui aku terus, siang malam, merawat dan meladeni aku dengan tekun dan rajin. Sampai-sampai kau kurang tidur. Nah, itu adalah jasa yang besar bagiku. Karena Pangeran tidak boleh sakit. Kenapa? Bukankah aku manusia biasa yang bisa jatuh sakit? Memang, tapi sakitnya jangan terlalu parah, apalagi mati. Kalau Pangeran mati, lalu bagaimana nasib anak buah Pangeran? Pasti berantakan. Semangat mereka hilang, lalu bubar, pergi sendiri-sendiri. Terus ada yang tertangkap oleh pasukan Jalai, dihukum gantung. Kan kasihan. Kalaupun selamat, pasti menderita. Terlunta-lunta ke sana kemari, tidak keruan. Kau seorang gadis yang lincah, anak orang kaya, selalu hidup senang. Mengapa kau melibatkan diri ke dalam perjuangan yang pahit ini? Aku lebih suka begini, tidak membosankan. Apakah selama ini kau merasa bosan? Ya, hidupku begitu-begitu saja. Aku tidak pernah bekerja dengan keras, sebab pelayanku banyak. Semua pekerjaan sudah dikerjakan oleh pelayan. Paling aku jalan-jalan menunggang kuda atau belajar menganyam keranjang. Tapi sekarang aku bisa mandi di sungai, rame-rame membakar daging, memasak samba, membuat mentega, dan lainnya. Aku senang sekali. Terutama aku bisa pergi jauh melihat luasnya dunia. Tapi kau dekat dengan bahaya. Buktinya berapa kali kau harus bertarung dengan musuh? Aku tidak takut, sebab aku bisa bermain cambuk dan memainkan pisau. Apalagi sekarang, aku punya teman banyak. Semuanya jago perang. Yayik, apakah kau akan ikut terus dengan kami? Iya. Bagaimana kalau ayahmu menyuruh kau pulang? Aku akan menerangkannya pada ayahku. Ayahku pasti akan mengerti. Bagaimana kalau Bentar pergi? Bentar? Pergi? Iya, Bentar, orang Jawa Dwipa. Tentu dia harus pulang kembali ke negerinya. Bentar tidak akan pulang. Tidak akan pulang? Bentar harus kembali ke Lhasa